Hai Pilovers, aku Audi dan Aku Siva. kita lagi ada di Pikes PLFM Podcast. Nah, tentunya kita akan buat podcast kali ini tuh seru banget karena kita akan bahas hot news atau berita yang lagi viral nih seputar fenomena yang baru-baru ini tuh muncul. Kira-kira apa nih Kak Siva nih yang lagi viral? Sebelum aku mau spill beritanya nih, aku mau tanya-tanya dulu ke Kak Audi ya. Kak Audi pernah nggak sih lihat ada pengamen gitu di daerah kakak, atau mungkin kakak tuh secara nggak sengaja gitulah ya ketemu di jalan atau di mana gitu? Apa tuh pengamen ya? Heeh. Pasti masih ada dong sampai sekarang, masih lumayan sering juga sih. Apalagi waktu aku makan di pinggir jalan Oh biasanya. iya bener banget, aku juga pernah. Terus ada lagi nggak? Biasanya selain di pinggir jalan itu ada di kendaraan umum kayak bus. Kan biasanya kalau misalkan lagi berhenti itu pasti bakal ada pengamen-pengamen yang masuk Oh kan. iya, pengalaman pribadi nih Kak. Bener. Oke, kalau gitu dari pengalaman Kak Audi tadi, itu gimana sih Kak? Menurut Kakak tuh mereka ganggu nggak? Tergantung pribadi masing-masing sih Kak Siva, karena kan emang ada beberapa orang juga ya yang kurang suka musik. Tapi kalau misalkan aku pribadi sih suka banget sih sama musik, apalagi kalau suara penyanyinya bagus banget gitu kayak suara kita Oke. berdua. Jadi menurut Kak Audi itu ya tergantung selera masing-masing orang lah ya. Benar. Tapi kalau Kak Audi sendiri mah orangnya suka musik. Jadi kalau ada pengamen gitu kan, apalagi penyanyinya tuh suaranya enak kan, enjoy aja ya Iya. kan. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya masuk ke topik podcast kali ini. Hai Lovers, pasti kalian udah gak asing nih sama namanya musik. Nah, pastinya kan musik itu selalu mengikuti atau selalu mendampingi kita lah dalam kehidupan ini gitu ya Kak. Benar-benar. Namun seiring berjalannya waktu, selera musik kita tuh juga bisa berubah loh Kak. Dan cara menikmati kita juga bisa berubah. Sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu sebuah berita viral seputar fenomena unik yang baru-baru ini muncul. Apa tuh kira-kira? Ngamen online. Waduh, apa tuh Kak yang ngamen online? Aku juga penasaran nih. Oke, pasti sebagian atau mungkin Pilovers nih malah belum tahu ya apa sih ngamen online itu. Jadi aku jelasin singkatnya aja nih Kak ya. Kalau ngamen online itu suatu fenomena ya saat penyanyi atau musisi itu melakukan pertunjukan secara langsung tapi melalui platform digital nih, kayak misalnya tuh media sosial atau mungkin apa itu namanya? Aplikasi live streaming gitu. Jadi sebenarnya hampir sama nggak sih Kak antara ngamen online sama ngamen konvensional biasa yang kayak di pinggir-pinggir jalan itu? Nah, kalau gitu sih mirip sih ya Kak, 11-12 lah ya. Kalau misalkan tujuan mereka kan sama ya, untuk menghibur penonton, terus untuk mendapatkan apresiasi atau maupun donasi gitu dari para penontonnya. Yang bikin beda dari kedua konsep ini tuh adalah si panggung mereka. Kalau misalkan pengamen ya, pengamen online itu kan panggungnya di dunia maya ya. Jadi penonton tuh bisa ngeliat gitu kan, atau memberikan apresiasi ataupun donasi tuh secara virtual. Unik banget ya Kak fenomena ini. Karena kan biasanya nih kegiatan ngamen tuh kita lihat secara langsung di pinggir-pinggir jalan ya. benar. Sekarang kita bisa lihat di handphone. Cuma di Dimanapun. handphone ya, dimanapun. Bener-bener. Kita kan pegang handphone tuh kemana-mana ya. Sambil jalan beli cilok pun kita bisa dengerin Iya, ngamen bener banget. ya kan. Pokoknya ya di handphone aja udah bisa gitu ya, praktis banget. Bener, tapi wait, pasti Pilovers pengen tahu nih kira-kira platform apa aja sih yang bisa kita buat dengerin atau lihat ngamen online tuh? Kalau setahu aku ya paling banyak itu ya TikTok sih, karena kan kalau TikTok tuh aksesnya kan lebih mudah gitu ya. Terus kalau itu kan juga bisa dimanfaatkan sama musisi untuk mendapatkan lebih banyak penonton gitu. Oh, kenapa bisa kayak gitu sih Kak Siva? Ya siapa sih sekarang yang nggak tahu aplikasi TikTok gitu kan ya. Iya, bener-bener. Pasti juga hampir 90% lah ya dari Pilovers itu pasti punya aplikasi ini. Terus kalau di TikTok itu kan apa ya, videonya atau kontennya tuh lebih punya apa ya, peluang besar lah untuk meluas gitu atau menjadi konten yang viral gitulah. Nah, terus nih Kak Siva, kalau misalkan nih kontennya viral, kira-kira dampaknya buat musisi tersendiri itu apa?
pastinya sih kalau buat musisinya ya komisinya naik dong. Kan nanti kalau misalkan penontonnya makin banyak nih, otomatis kan apresiasi atau donasinya tuh juga semakin banyak gitu yang didapat. Jadi pengen komisinya nih aku nih. Apa aku coba aja jadi pengamen online? Boleh, Ngomong ayo suara aja cakep nih. sekarang. Oke. Selain itu Pilovers, ini tuh aku juga mau bilang ya, ini tuh juga bisa memberikan dampak negatif juga loh, gitu. Serem banget ya Kak. Apa sih itu dampak negatifnya buat sekitar? Ya pasti sebagian atau mungkin Pilovers sebenarnya udah tahu lah ya, kalau di TikTok itu banyak banget konten yang nggak bermutu, tapi masih aja gitu banyak diikutin gitu. Bingungnya tuh masih banyak yang gitu, apalagi ngikut gitu kan, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur nih. Aduh bahaya banget tahu itu. Iya, makanya mereka kan belum bijak gitu kan, belum bisa pilih ini tuh bisa nggak, boleh nggak sih diikutin, ini tuh boleh nggak sih, atau mungkin apa ya, ini tuh baik nggak sih buat diikutin, dampaknya juga mereka nggak tahu kan. Wah benar banget nih Kak Syifa. Aku setuju banget sama Kak Syifa. Aku juga sering banget lihat mereka nih maksa minta gift-nya. Jadi kayak maksa banget kan, nggak enak hati ya kalau dipaksa ya. Nah karena paksaan itu dia jadi kayak ketergantungan gitu ya. Aku lihat di TikTok tuh, jadi kayak cuman ngandelin TikTok doang sebagai pencari nafkah utamanya gitu. Cuma mau gift-nya doang, nggak mau kerja kan, jadinya cuma gift live aja terus. Males banget cuman nge-live mulu. Tapi itu juga bisa bikin loh, itu anak-anak atau mungkin bahkan orang dewasa nih jadi kecanduan nge-gift juga. Bahkan kakak tahu nggak sih, ada yang ngajakin nge-live sekampung, tau nggak? Aduh, di mana tuh kejadiannya? Di Jogja kalau nggak salah ngajakin live apa di Semarang ya. Gak Kita tahu, gali informasi lagi deh kayak ini. Pokoknya kemarin aku lihat di TikTok tuh bener-bener ada yang ngajakin sekampung, rame banget, bener-bener rame banget. Tapi orang-orang tuh masih pada ngasih gift gitu loh Kak Syifa. Karena mungkin karena mereka maksa mungkin ya. Oh gitu, jadi kayak ya mau nggak mau ya dikasih gitu Iya, kan. jadi kayak mind blowing banget kejadiannya di real life. Terus gini juga buat Pilovers, itu tuh hati-hati ya kalau misalkan kalian tuh main media sosial lah. Intinya tuh pilih-pilih deh, pinter pilih-pilih gitu. Apalagi kan kalau misalkan ngamen di pinggir jalan gitu ya Kak, itu kan bisa apa ya, mengganggu lah pejalan kaki yang lain. Benar. Gitu. Waduh. Pilovers tahu nggak sih fenomena ini tuh udah menjamur di berbagai daerah. Oh iya benar banget, iya benar. Apalagi lagi viral loh ya ini fenomena yang baru-baru ini terjadi loh. Kemarin aku sempet baca di titik 0 Jogja, kalau ada orang ngamen di pinggir jalan sambil live streaming. Bayangin aja dia ngamen di pinggir jalan sambil live streaming, jadi dia ngamennya ada dua dong jadinya. Bahaya banget kan itu. Oh ngamen di di langsung sama streaming gitu. Bener, ya. Oh iya bahaya banget, apalagi itu di situ kan pasti banyak pejalan kaki nggak sih? Bahaya banget itu. Makanya Iya. Kak, pemerintah menurunkan Satpol PP buat ngingetin mereka. Tapi plot twistnya Kak Syifa tahu nggak? Ada salah satu yang ketangkap. Aduh, ada sampai ketangkep dong Pilovers. Gimana tuh terus? Benar, jadi karena jadi sampai kayak gini kan, mereka ketangkapnya ya karena nggak nurutin perintah pemerintahnya itu. Kayak ya udah ketangkap. Jadinya kan kalau kayak gitu mereka jadi malah nggak bisa ngapa-ngapain kan, malah nggak bisa kerja lagi. Betul banget. Jadi buat nih Pilovers ya, bijak-bijak aja sih ya. Dari tadi kan aku udah bilang tuh kalau bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, karena kan mungkin karena pengamen online ini kan viral gitu kan ya, jadi banyak yang ngikutin. Terus tempatnya tuh juga tempat-tempat yang rame, banyak orang buat pejalan kaki, kan jadi ngeribet gak sih itu? Benar-benar biar kita nggak mengganggu atau menghambat aktivitas orang lain juga kan. Betul. Oke, Pilovers, tadi satu berita unik yang aku dan juga Kak Audi sampaikan buat kalian semua. Betul, 100% nih buat Kak Syifa. Tapi sebelum kita akhiri, kayaknya kita perlu ngasih pesan nggak sih buat Pilovers semua ini?
Waduh, betul banget nih Kak. Nah, selain itu mungkin kita juga bisa kasih harapan nggak sih teman? Atau kita tuh punya harapan gitu buat mereka gitu ya? Baik-baik, akan aku kasih nih tanpa berlama-lama lagi. Buat Pilovers, dimanapun kalian berada, yuk kita mulai berpikir dan bertindak untuk lebih bijak lagi dalam melihat ataupun menyikapi konten yang kita tonton di media sosial. Dan sebisa mungkin, jangan sampai Pilovers meniru hal-hal buruk atau negatif dari yang telah kita tonton, ataupun bisa juga dari hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, seperti itu. Jadi hati-hati aja ya Kak Syifa ya. Oke, itu tadi ya pesan dari Kak Audi buat para Pilovers. Oke, dan aku setuju banget sih kalau bisa hindarin aja nih ya Pilovers, karena demi kebaikan kita semua loh. 100% buat Kak Syifa. Aduh. I love you Kak Syifa. Oke, love you too. I love you more maunya. Oke. Kalau gitu sampai di sini aja kali ya perjalanan kita bersama Pilovers. Gak kerasa banget ya kita udah nemenin Pilovers beberapa waktu ke belakang. So, tetap pantengin terus dan tunggu episode seru selanjutnya yang pastinya cuma ada di podcast kita. Oh ya, sebelum itu aku mau kasih pantun dulu. Apa tuh? Nanti Kak Audi bilang cakep gitu ya. Oke, kakak belum pantun aja udah cakep nih kakak. Oke, aku mau kasih pantun dulu lah ya. Ke pasar beli batik, Cakep. berangkatnya diantar sama papa. Aduh, mau sama pacar. Cakep. Lanjut. Oke, apa tadi ya, gimana ya? Sama papa. Oh iya, sama papa. Terus oh iya, kita kakak-kakak cantik Iya. mau mengucapkan sampai jumpa di Di episode Oke. podcast selanjutnya. Bye.